Seorang darwis yang suka berpegang pada kaidah, yang berasal dari mazhab sangat saleh, pada suatu hari berjalan menyusuri tepi sungai. Ia memusatkan perhatian pada pelbagai masalah moral dan ajaran, sebab itulah yang menjadi pokok perhatian pengajaran sufi dalam mazhabnya. Ia menyamakan agama perasaan dengan pencarian kebenaran mutlak. Tiba-tiba renungannya terganggu oleh teriakan keras. Seseorang terdengar mengulang-ulang suatu ungkapan darwis. Tak ada gunanya itu, katanya kepada diri sendiri, sebab orang itu telah salah mengucapkannya. Seharusnya diucapkannya Yahu, tapi dia mengucapkannya Uyahu. Kemudian ia menyadari bahwa, sebagai darwis yang lebih teliti, ia mempunyai kewajiban untuk meluruskan ucapan orang itu. Mungkin orang itu tidak pernah mempunyai kesempatan mendapat bimbingan yang baik, dan karenanya telah berbuat sebaik-baiknya untuk menyesuaikan diri dengan gagasan yang ada di balik suara yang diucapkannya itu. Demikianlah darwis yang pertama itu menyewa perahu dan pergi ke pulau di tengah-tengah arus sungai, tempat asal suara yang didengarnya tadi. Didapatinya orang itu duduk di sebuah gubuk alang-alang, bergerak-gerak sangat sukar teratur mengikuti ungkapan yang diucapkannya itu. "Sahabat," kata darwis pertama, "Anda keliru mengucapkan ungkapan itu. Saya berkewajiban memberitahukan hal ini kepada Anda, sebab ada pahala bagi orang yang memberi dan menerima nasihat. Inilah ucapan yang benar." Lalu diberitahukannya ucapan itu. "Terima kasih," kata darwis yang lain itu dengan rendah hati. Darwis pertama turun ke perahunya lagi, sangat puas, sebab baru saja berbuat amal. Bagaimanapun, kalau orang biasa mengulang-ulang ungkapan rahasia itu dengan benar, ada kemungkinan bisa berjalan di atas air. Hal itu memang belum pernah disaksikannya sendiri, tetapi, berdasarkan alasan tertentu, darwis pertama itu ingin sekali bisa melakukannya. Kini ia tak mendengar lagi suara gubuk alang-alang itu, namun ia yakin bahwa nasihatnya telah dilaksanakan sebaik-baiknya. Kemudian didengarnya kembali ucapan Uya yang keliru itu ketika darwis yang di pulau tersebut mulai mengulang-ulang ungkapannya. Ketika darwis pertama merenungkan hal itu, memikirkan betapa manusia memang suka bersikeras mempertahankan kekeliruan, tiba-tiba disaksikannya pandangan yang menakjubkan. Dari arah pulau itu, darwis kedua tadi tampak menuju perahunya, berjalan di atas air. Karena takjubnya, ia pun berhenti mendayung. Darwis kedua pun mendekatinya, katanya, "Saudara, maaf saya mengganggu Anda. Saya datang untuk menanyakan cara yang benar untuk mengucapkan ungkapan yang Anda beritahukan kepada saya tadi, sulit sekali rasanya mengingat-ingatnya." Catatan: dalam bahasa Indonesia, hanya satu arti yang bisa diungkapkan oleh kisah ini. Dalam versi Arab sering dipergunakan kata-kata yang bunyinya sama tetapi berbeda arti atau homonim, untuk menyatakan bahwa kata itu bisa dipergunakan untuk memperdalam kesadaran. Di samping juga menunjukkan sesuatu yang nilainya dangkal. Di samping terdapat dalam sastra masa kini yang populer di Timur, kisah ini juga didapati dalam naskah-naskah pelajaran darwis, beberapa di antaranya sangat penting. Versi ini berasal dari kaum Asa-Asen, hakiki, asli, di Timur Dekat dan Tengah.